pada tahu nggak sih, coklat yang setiap kali kalian makan itu terbuat dari apa? Nih contohnya nih ya, wait. Ini tuh, nih contohnya. Kalian pada tahu nggak ini terbuat dari apa? Nih aku bacain ya. Ini tuh terbuat dari gula, susu, kakao masa, lemak kakao, biskuit, lemak nabati, pengemulsi, dan kristal sintetik. Ini tuh ya, bahan bakunya adalah kakao. Kalian pada tahu nggak sih, kakao itu memiliki peranan yang cukup penting dalam perekonomian Indonesia. Nah, kakao itu juga memiliki peranan penting sebagai tanaman perkebunan. Nah, kalau kalian ingin tahu, yuk ikutin kegiatan aku hari ini. Hai, kembali lagi bersama aku di Yulinda Sari. Tebak siapa yang tahu aku lagi ada di mana nih? Ya, aku ada di Desa Lembengan, tepatnya ada di perkebunan kakao. Jadi kalian mau tahu nggak kakao itu seperti apa? Tetap stay tune ya. Ini nih yang namanya kakao. Nantinya kakao ini diproduksi menjadi olahan coklat batangan. Kemudian PTPN biasanya pabrik itu menjualkan secara mentah dalam bentuk biji yang dikeringkan. Kalian mau tahu informasi terkait kakao? Yuk ikutin aku terus dalam kegiatan aku hari ini. Perkebunan kakao ini milik PTPN 10. Perkebunan ini tidak hanya berada di Desa Lembengan, namun berada di desa yang lainnya. Tepatnya, contohnya nih ya, ada di Desa Nogosari, tepatnya ada di Puslip Kakao. Di sana itu memiliki perkebunan yang cukup luas dan produksi di sana tidak hanya dijualkan secara mentah, namun diolah menjadi coklat batangan. Kakao merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang memegang peranan cukup penting dalam perekonomian Indonesia, yaitu sebagai penghasil devisa negara, sumber pendapatan, penciptaan lapangan kerja, mendorong pengembangan agribisnis dan agroindustri, serta pengembangan pengelolaan sumber daya alam wilayah. Produksi kakao di Indonesia tersebar di berbagai provinsi, kecuali pada Provinsi DKI Jakarta. Berikut data produksi kakao di Indonesia dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Provinsi Jawa Timur memiliki peranan yang cukup baik dalam produksi kakao. Menurut data Badan Pusat Statistika, produksi kakao di Jawa Timur pada tahun 2016 hingga tahun 2020 berturut-turut mengalami kenaikan, mulai dari 27.834 ton, 28.214 ton, 30.138 ton, 30.950 ton, dan yang terakhir yaitu 31.395 ton. Menurut Haryono dan kawan-kawan, tahun 2011 menyatakan bahwa permasalahan yang dihadapi komoditas kakao antara lain masih rendahnya produktivitas dan mutu kakao yang rendah, sehingga harga biji kakao Indonesia di pasar internasional terkena diskon, yaitu sebesar $200 per ton atau 10% sampai 15% dari harga pasar. Hambatan lain adalah tingginya beban pajak ekspor kakao sampai dengan 15%. Dan naiknya harga pupuk bersubsidi hingga mencapai rata-rata 35%. Berikut merupakan analisis simulasi daya saing terhadap produksi kakao di Jawa Timur. Keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif kakao di Jawa Timur dapat diketahui dari nilai koefisien PCR dan DRC. Berdasarkan data pada tabel tersebut, nilai DRC usaha tani kakao 0,6148 menunjukkan bahwa usaha tani kakao di Jawa Timur dari segi ekonomi dapat dikatakan efisien dalam menggunakan sumber daya domestik. Sebab, untuk menghasilkan devisa sebesar satu satuan hanya dibutuhkan biaya faktor domestik sekitar 0,6148 satuan.
Sehingga, jika pemenuhan permintaan biji kakao dilakukan dari produksi dalam negeri, akan mampu menghemat devisa sebesar 38,52% dari besarnya biaya impor yang diperlukan. Selanjutnya, keunggulan kompetitif ditunjukkan dengan nilai PCR sebesar 0,7976 yang berarti bahwa untuk menghasilkan satu satuan nilai tambah output pada harga private hanya diperlukan korbanan sumber daya domestik sebesar 0,2022. Keunggulan kompetitif usaha tani kakao di Jawa Timur dikarenakan adanya pengelolaan yang intensif, kebijakan revitalisasi pertanian, dan kebijakan peningkatan mutu kakao yang dapat mendorong petani untuk menghasilkan biji kakao yang lebih berkualitas. Sekarang aku lagi di pusat penelitian kopi dan kakao. Di sini tuh kebun kakaonya itu luas sekali. Di sini juga ada produksi kakao. Yuk ikutin aku terus. Kita lihat-lihat produk kakao yang udah menjadi coklat batang. Yuk. Sebelum dilakukan proses pengolahan kakao menjadi coklat batangan, petani atau produsen biasanya melakukan proses pasca panen buah kakao terlebih dahulu, di mana alur proses pasca panen dimulai dari sortasi biji kakao, kemudian buah dipecahkan lalu difermentasi untuk mendapatkan mutu yang lebih baik. Setelah itu, dilakukan proses pengeringan atau dilakukan penjemuran. Biji kakao yang telah dijemur kemudian dilakukan sortasi kembali sebelum dilakukan proses lanjutan. Biji kakao yang telah dikeringkan dapat dijualkan secara langsung atau diolah menjadi produk yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Jadi di sini tuh tidak hanya meneliti budidaya tanaman kakao, namun juga di sini menjualkan hasil olahan produknya yang dijualkan di market yang ada di sini. So, cukup sekian video kali ini. Stay safe and bye!